Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanpa mengurangi rasa hormat, rasa pujian kita kepada Tuhan, walaupun melalui live streaming, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan kita yang ajaib. Dia kekuatan kita, dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Dia Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
kekal selama-lamanya. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Yesus, Engkau sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami terima segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, Dialah sumber kekuatan di dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Yakin dan percaya, kuasa-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Izinkan dalam ibadah online ini, saya memberitakan firman dengan tema hidup di bawah sorga yang terbuka. Saudara sekalian, kita tahu bahwa seringkali kita doa dengan doa Bapa kami. Doa yang Yesus Kristus ajarkan buat kita semua untuk berdoa. Sebenarnya doa Bapa kami ini adalah doa yang bukan Yesus lakukan. Karena Yesus tidak berdosa. Yesus tidak perlu mengaku dosa. Tapi dia mengajak kepada kita untuk berdoa dengan doa Bapa kami. Ada kesatuan sebagai anak Allah waktu kita mengatakan Bapa kami. Bukan hanya Yesus anak Allah, tetapi kita juga anak Allah. Satu kehormatan kita bisa berdoa doa Bapa kami. Terlebih waktu kita mengatakan datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kehendak Bapa hanya bisa terjadi dalam hidup kita waktu kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi, kehendak Bapa hanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena kita hidup di dalam kerajaan-Nya. Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia sehingga kita beroleh hak, kesempatan untuk bisa mengenal dan mengalami hati Bapa melalui Yesus Kristus. Dia katakan pada murid-muridnya, Yohanes 14 ayat 7, "Jikalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa." Seperti seorang Bapa, Yesus selalu memperkenalkan hati Bapa. Seorang Bapa berkata kepada anak sulungnya, "Anakku, engkau selalu berada bersama dengan aku. Segala yang kepunyaanku adalah kepunyaanmu, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudara sekalian, demikian juga Yesus membawa kita untuk mengalami kehidupan yang di bumi seperti di sorga. Karena Yesus juga menerima pengajaran dari Bapa. Dalam Yohanes 5:19 dikatakan, "Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat apa yang Bapanya kerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa di bumi seperti di sorga? Seperti yang Yesus Kristus alami. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita telah menerima status yang baru di dalam Yesus. Yuk kita buka ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Ini penting sekali lagi saya bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau saya menerima status yang baru, saya di dalam Dia, jemaat yang saya percaya di dalam Dia, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau kita tidak di dalam Dia, kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berapa kali Yesus mengajak kepada murid-muridnya, "Tinggallah dalam aku, tinggallah di dalam aku." Apa tujuannya? Supaya mereka bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di bumi seperti di sorga. Pertanyaannya, dalam keadaan apa Yesus Kristus telah hidup saat itu? Dalam keadaan apa Yesus Kristus telah hidup saat itu? Saudara sekalian, Nabi Yesaya telah menubuatkan. Di dalam Yesaya 60 dikatakan ayat 2a, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa." Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Nabi Yesaya tidak berhenti sampai di situ. Di dalam ayat yang ke-2b-nya, Yesaya 60 ayat 2b, "Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita semua." Atasmu. Yesaya mengerti bahwa yang dapat melakukan supaya terang Tuhan terbit atas kita hanya Allah sendiri. Makanya dalam Yesaya 64 dia mengatakan, "Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung gemetar di hadapan engkau."
Yesaya sudah menuliskannya bahwa, sekali lagi, sekiranya, karena tadi ada kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, dia merindukan sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Gunung-gunung gemetar di hadapanmu. Apa tujuannya ketika Yesus? Karena tadi kegelapan, dia rindu supaya waktu Allah turun untuk membuat namanya dikenal oleh lawan-lawan Allah. Lawan-lawan bukan itu kegelapan, nanti kita akan bicarakan. Tetapi juga untuk supaya bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Allah menggenapinya. Apa yang telah Yesaya rindukan, itu nubuatan sebenarnya. Allah menggenapi dalam Markus 1 ayat 10. Waktu Tuhan Yesus Kristus dibaptis. Pada waktu ia keluar dari air, dikatakan Markus 1 ayat 10 ya. Pada saat ia keluar dari air, pada saat Yesus Kristus keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dia melihat waktu dia keluar dari air, dia dibaptis air. Dia juga setelah itu dia dibaptis Roh Kudus. Dia melihat langit terkoyak. Allah sendiri yang mengoyakkan langit. Bukan secara fisik awan terbuka, tetapi secara roh, bahwa itu kalau dalam terjemahan aslinya itu Allah membuka sorganya. Allah membuka sorga. Allah mengintervensi, Allah masuk ke dalam dunia. Waktu Allah mengintervensi, Allah dengan kuasa, karena dia raja, dia datang dengan kuasa raja, sebagai raja atas kerajaannya, yang tidak tergoncangkan dan kekal. Allah datang, karena Allah tahu bahwa dunia penuh dengan dosa. Dunia penuh dengan ada cengkraman dari kuasa kegelapan. Kegelapan menutupi bumi, berarti ada yang mencengkram manusia yang berdosa. Caranya bagaimana? Allah mengutus anaknya sendiri. Anak yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Manusia 100%. Dalam daging, Roma 8 ayat 3 dikatakan. Manusia 100% dalam daging. Tetapi anaknya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dimulailah babak baru kehidupan di dalam kerajaan Allah. Anaknya di dalam Roh Kudus berarti di dalam kehidupan kerajaan sorga, dalam kehidupan Bapaknya, di bawah langit yang terbuka atau di bawah sorga yang terbuka. Lawan-lawan tadi saya katakan, ada lawan, firman tadi mengatakan ada lawan-lawan Allah. Kegelapan itu adalah, kalau Efesus 6 ayat 12 dikatakan, pemerintahan, penguasa, penghulu di udara, dan roh-roh jahat di udara, penghulu di dunia gelap, dan roh jahat di udara, itu lawan-lawan Allah. Tapi setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus, kemudian dia melakukan pekerjaan Bapaknya, menyelesaikan, dia menerima pengajaran dari Bapaknya, diselesaikan pekerjaan itu, kemudian dia mengalami kematian, dan dia dibangkitkan. Dia berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa, dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sah bahwa kalau Yesus ketika dia mati dan bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, seharusnya lah juga kepada kita yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia duduk di tahtanya di sorga. Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya, ya, itu hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, 3 dan 4. Kemudian dia bukan hanya mencurahkan Roh Kudus, tapi juga bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Sebentar. Nah, waktu dia mencurahkan Roh Kudus buat kita semua, sebenarnya itu tanda bahwa Kolose 1 ayat 13 mengatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terang anaknya, ke dalam kerajaan terang Yesus Kristus. Sah bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ketika dia memberikan hak mengutus rohnya kepada kita semua, sebenarnya secara status
Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, karena kegelapan telah dimusnahkan, Ibrani 2:14, katargeo, iblis sudah inaktif, non-aktif, inactivate. Saudara, sejak saat itulah semua yang percaya kepada Yesus, kita menerima status yang baru. Kita semua bahkan, jemaat juga semua yang percaya kepada Yesus, kita hidup di bawah surga yang terbuka, di dalam kerajaan Allah. Ketika kita mau memberi diri dipimpin oleh Raja Allah, yaitu Roh Kudus yang memenuhi kita. Saudara sekalian, ketika saya mengatakan kerajaan sorga, Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Dengar ya, bukan fisik yang saya bicarakan. Tetapi kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kata oleh di dalam New King James Version-nya adalah in. Saya boleh ganti karena ada bahasa New King James Version-nya atau update King James Version sama aja. Bahwa kerajaan Allah bukan dari makanan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Berarti kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Demikian juga kerajaan Allah di dalam Roh Kudus. Waktu kita hidup dengan pimpinan Roh Kudus, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, berarti kerajaan Allah bukan secara fisik. Demikian juga kerajaan Allah bukan tempat dan arah. Waktu kita menyembah dalam roh kebenaran, Yohanes 4 ayat 24, ya, jika roh Allah di situ, ya, dikatakan, barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah dimanapun juga, karena kita hidup di bawah langit yang terbuka, surga yang terbuka, di dalam kerajaan Allah, di dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita hidup menerima status yang baru, sekarang bagaimana dengan lawan-lawan kita? Gak usah khawatir, saudara. Di dalam Ibrani dikatakan, saya bacakan, Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara mereka itu pernah ia berkata, Ibrani 1 ayat 13 ya, sekali lagi. Dan kepada siapakah di antara mereka itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai Allah membuat musuh-musuh Allah, musuh-musuh Yesus, musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita, kaki Yesus. Maksudnya gini, waktu Yesus telah duduk di tahta di sorga, ya, Allah mengatakan bahwa semua musuh itu akan dibawa oleh Allah menjadi tumpuan kaki Yesus. Di mana posisi kita? Di mana status kita? Status kita sudah di dalam Yesus. Berarti status kita juga sudah duduk bersama dengan Yesus. Sekalipun Yesus berada dalam surga, tapi kita secara roh, kita hidup di dalam Yesus. Hidup bersama, duduk di dalam bersama dengan Yesus. Makanya tidak salah Daud mengatakan dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang duduk, siapa itu? Kita yang duduk di dalam Yesus. Karena Yesus telah duduk. Saudara sekalian, saya cuma minta yang pertama ini. Jangan kita mudah digoyahkan oleh kegelapan. Apapun juga situasi dunia. Apapun juga keadaannya, mungkin mencengkam, mungkin mencemaskan, mungkin membuat kita khawatir dan takut dan bimbang. Tetapi kita tetap di dalam status, kita telah menerima status di dalam Yesus, di dalam kerajaannya, di dalam Roh Kudus. Ada amin? Yang kedua, saudara sekalian, kita telah di dalam status yang baru, di dalam Yesus sebagai orang percaya. Yang kedua, mari kita menyambut persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar apa yang kukatakan kepadamu ada lebih berguna. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar ini yang kukatakan kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aneh. Mungkin murid-muridnya heran. Yesus mengatakan sebelum dia menuju kematian dan kebangkitan naik ke surga, tapi saat itu kan dia bersama-sama dengan murid-murid. Tapi dia ngomong begini, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Murid-muridnya melihat
penderitaan, kasih Yesus, mengalami kasih Yesus, penderitaannya. Mereka sangat intim dengan Yesus. Tetapi Yesus tanpa, mungkin murid-muridnya tahu, mungkin tidak. Tetapi Yesus, dia lebih lagi mengalami persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Itu jauh lebih kekal dan abadi. Itu yang dia hendak limpahkan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya itu juga Yesus limpahkan kepada kita semua. Adalah lebih berguna lagi kalau aku pergi, kata Yesus. Bersyukurlah Yesus pergi. Artinya bersyukurlah Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Roh Kudus diutus buat kita semua. Tapi waktu dia di dalam kita, Roh Kudus, saya percaya semua jemaat mulai sekarang minta untuk Tuhan, biarlah Roh Kudus berdiam terus di dalam aku. Ketika dia berdiam dalam kita, saudara sekalian. Kalau kita menyambut persekutuan intim, berarti di dalam persekutuan itu ada persahabatan. Saudara sekalian, saya cuma katakan begini, bukan ketaatan mendatangkan persahabatan. Kita seringkali berusaha taat, berusaha supaya terjadi satu persahabatan. Tetapi di dalam persekutuan intim dengan Roh Kudus, itu dia sudah mengundang kita untuk masuk dalam keintiman, sehingga lahirlah ketaatan, lahirlah kesetiaan. Roh Kudus itu seperti burung merpati. Dalam arti, bukan bentuknya seperti burung merpati. Waktu Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Coba, saya cuma ngomong gini. Waktu zaman Nuh, dia di dalam bahtera, waktu hujan sudah reda, hujan yang begitu lamanya, dia melepaskan burung merpati, tapi yang ketiga kali waktu dia melepaskan burung merpati itu terbang, tapi dia tidak kembali lagi karena dia sudah mendapatkan tempatnya untuk bersarang. Dengan baik-baik. Burung merpati dilepaskan di bahtera sama seperti Allah mengutus Roh-Nya yang kudus. Dia sudah menempatkan tempatnya untuk berdiam di dalam Yesus Kristus. Hal sama juga buat kita semua bahwa Roh Kudus rindu untuk mendapatkan tempatnya, dan saya percaya dia berdiam juga di dalam kita. Kalau ada burung merpati ada di bawah seseorang, saudara sekalian, pemiliknya mungkin, dia harus berjalan pelan-pelan supaya burung merpati tidak terbang. Tapi ketika hati dia ada suatu gundah apapun juga yang tidak cemas, itu burung merpati peka. Tapi waktu dia diabaikan burung merpati, dia terbang. Itulah seperti itu maksudnya Roh Kudus turun. Bukan bentuknya seperti burung merpati, tetapi kasihnya. Dikatakan keintimannya, ketulusannya. Diam di dalam kita, itu Roh Kudus seperti itu. Itulah hati Yesus, ketulusan Yesus, kesetiaan Yesus. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, dia tinggal dalam roh kita. Dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Saya rindu. Dan saya sudah terus berdoa supaya jemaat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton dimanapun juga berada. Seringkali kita sudah kehilangan di sini, namanya kasih, damai, sejahtera dan sukacita, tapi Roh Kudus. Seperti Yesus mencurahkan kepada murid-muridnya. Karena dia menerima dari Roh Kudus, kasih Bapanya, kesetiaan Bapanya, damai sejahtera, itu semua dari Roh Kudus. Kita semua juga bisa menerimanya. Roh Kudus bukan hanya mencurahkan kasih, tapi dia meneguhkan waktu kita lemah, waktu kita goyah. Waktu kita tidak tahu apa yang mesti kita perbuat. Mungkin menghadapi sakit, menghadapi ujian apapun juga dalam kehidupan ini. Saya berdoa supaya setiap jemaat, roh di dalam kita itu lebih besar. Dia sanggup menguatkan dan meneguhkan jiwa kita. Efesus 3, 16 dan 17. Dia juga mengajarkan kepada kita akan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Kita tidak mengerti bagaimana caranya. Tapi roh di sini adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu Allah, 1 Yohanes 3:24. Nanti jemaat boleh buka 1 Yohanes 3:24. Allah sendiri dalam kita. Dia mengajar kita, dia juga mengingatkan kita kan semua kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, pahamilah bahwa, sadarilah bahwa, percaya bahwa tidak satu pun kekuatan kuasa apapun juga yang bisa menghalangi persekutuan antara Allah dengan kita. Karena Roh Kudus di dalam kita itu terlalu kuat, terlalu berkuasa. Dia cengkram kita, dia cengkram kehidupan kita.
Kegelapan apapun yang menutupi bumi, virus apapun juga, saudara, tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak mungkin memisahkan kita dari persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Ya, Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dan dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Daud tahu bahwa ketika kita menikmati makan, menikmati kesetiaan Yesus, kasihnya Yesus, kehidupan Yesus, dan sekalian, celah itu tertutup. Celah itu terbuka waktu hati kita ragu, waktu kita bimbang, waktu kita tertuju pada daging, tertuju pada dunia. Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana menyembuhkannya? Mari yang kedua ini sambut persekutuan intim dengan Roh Kudus. Tidak akan sia-sia karena Dia akan menyertai kita sampai di kekekalan. Yang ketiga adalah melakukan kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Kata Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan. Di dalam persekutuan intim dengan Roh Kudus, kerajaan Allah tidak untuk buat kita sendiri. Kalau kita hidup di bawah langit, di bawah sorga yang terbuka, di dalam kerajaan Allah, di dalam Roh Kudus, saudara, makanan kita, keintiman itu yang kita terima, kita bagikan. Hasil dari kasih yang kita alami, kita bagikan. Damai sejahtera yang kita nikmati, kita alami. Ada orang mungkin, kita bisa, dalam nama Yesus, engkau ada damai sejahtera. Dalam nama Yesus, engkau ada kasih Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau menerima Yesus, ada kasih yang melampaui dunia. Saudara sekalian, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, botol kosong tidak bisa memenuhi dirinya dengan air. Tetapi itu ada air mengalir masuk ke dalam botol. Dikatakan penuh, waktu air itu mengalir penuh dan mengalir masuk, kemudian penuh dan melimpah keluar. Itu baunya yang penuh. Yesus dan semua murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus, melimpah dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita kebenarannya, saudara sekalian, itu melimpah, orang mengalir keluar, ya, saudara sekalian. Waktu Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia berkata begini, dalam Lukas 4, saya bacakan ya, Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan, kata Yesus, ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, sah menjadi milik Allah, untuk, katakan, ada kata untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada yang tertawan, tertindas, terikat, apapun juga. Lukas 4 ayat 18 dan 19, ada satu visi dari Tuhan, dari Bapa yang telah tempatkan bahwa ketika dia menerima dipenuhi Roh Kudus, kuasa itu otomatis memenuhi kita semua, mengalir kepada orang yang dimana kita memberitakan. Satu ayat dalam Kisah Rasul 10:38. Yesus dari Nazaret, saya tanya sama Tuhan, kok kenapa sih Yesus dari Nazaret, tapi Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa. Nazaret menggambarkan bahwa Yesus itu manusia 100%. Ketika dia melayani di bumi, dia sebagai manusia 100%. Tetapi, makanya dikatakan Yesus dari Nazaret, Kisah Rasul 10:38. Tetapi Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa. Saudara sekalian, kita jangan melihat akan powernya, mujizatnya. Waktu perempuan pendaraan itu, Markus 5 ya, waktu perempuan pendaraan itu menyentuh jubah Yesus, ketika Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, itu manifestasi kuasa Roh Kudus itu mengalir keluar. Dia tidak ngeh, dia tidak tahu tapi dia menyadari ada tenaga yang kuat, tenaga yang keluar di tubuhnya. Terus sekalian, tenaga itu bukan tenaga dalam. Karena Yesus di dalam kerajaan Allah, perempuan yang menyentuh jubah Yesus pun disembuhkan dari pendarahan. Sapu tangan Paulus dalam Kisah Rasul 19, orang ambil itu sapu tangan bekas pakai keringat Paulus waktu dia bangun tenda. Diambil sapu tangan itu oleh orang, diletakkannya atas orang sakit. Dan mereka, saya bacakan satu kejadian. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 12, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Waktu kita rindu untuk melakukan kehendak Bapa, otomatis kuasa itu keluar. Menjamah orang-orang yang kita layani. Kuasa kegelapan bukan tidak tahan kepada Paulus. Bukan pada sapu tangan, bukan pada bayangan Petrus bahkan. Bukan pada jubah-jubah Yesus. Tapi kuasa kegelapan tidak tahan kepada Yesus, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, ada 3 hal pada saat ini yang Tuhan beritakan buat saya terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita harus menyadari akan status kita yang baru di dalam Yesus. Tidak tergoyahkan. Yang kedua, mari kita sambut persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dia Allah sendiri. Dan yang ketiga, mari kita lakukan kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Mengakhiri firman ini, mari kita berdoa. Oh Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwa kami telah menerima status yang baru secara roh. Bahwa kami berada di dalam Engkau, di dalam Yesus. Kami percaya kami berada di dalam Yesus, kami boleh hidup di bawah langit atau surga yang terbuka. Di dalam kerajaan-Mu, di dalam Roh Kudus. Kami percaya tidak ada yang bisa menggoyahkan status ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau akan pemberitaan firman, akan firman-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau menyambut lebih dahulu persekutuan intim dengan Roh Kudus. Penuhilah hati kami Yesus. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Dengan sukacita-Mu. Dengan damai sejahtera-Mu. Dalam keadaan apapun juga mari Roh Kudus. Mulai sekarang kami rindu Engkau yang memenuhi setiap mereka yang mendengar, yang melihat berita ini. Dan kami belajar untuk memberi diri, merendahkan diri kami. Untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Di bumi seperti di sorga. Itulah inti dari doa Bapa kami. Kami akhiri dengan doa-Mu yang sempurna yang Kau ajarkan pada kami. Mari jemaat kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat dan pemirsa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang terkasih. Udah berapa minggu kita sudah melakukan ibadah online melalui saluran channel di YouTube. Kami berharap walaupun di rumah, Bapak Ibu tetap setia untuk mengikuti ibadah yang telah kita rekam sebelumnya dan kita upload di YouTube. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah walaupun kita ada di rumah, kita ibadah di rumah, tetap kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Supaya kiranya Tuhan berkenan bagi bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan lebih cepat untuk memulihkan keadaan saat sekarang ini, di mana COVID-19 ini bisa ditangani secara cepat dan negara kita boleh pulih. Lalu kita berdoa juga
bagi para dokter, perawat, para medis, semua yang terlibat di dalam menangani COVID-19 ini. Supaya kiranya juga Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka dapat merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini dan mereka cepat disembuhkan. Selain itu kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga atau anggota-anggota keluarga kita yang mungkin pada saat ini mereka tetap harus bekerja di luar, mereka harus pergi ke kantor. Biar kiranya juga Tuhan menyertai mereka, Tuhan juga melindungi mereka. Juga kita berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, juga Badan Sinode GBI serta PGI, biar dalam situasi saat sekarang ini, gereja-gereja, badan-badan gereja Sinode GBI, juga PGI dapat bisa menjadi terang dan bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Yang terakhir Bapak Ibu, seperti biasa yang kita lakukan menjelang Idul Fitri, kita gereja juga berpartisipasi untuk saudara-saudara kita kaum muslim di mana mereka merayakannya, dan kita berpartisipasi di dalam menggalang dana untuk memberikan bingkisan kepada mereka. Ya, misalkan kita memberikan kepada tukang sapu jalanan, untuk teman-teman security yang ada, juga orang-orang yang membutuhkannya. Untuk itu Bapak Ibu dapat memberikan partisipasi dana melalui rekening diakonia yang sudah kita umumkan melalui grup WA. Kiranya pengumuman ini dapat Bapak Ibu pahami, kita tetap berada di rumah sesuai anjuran pemerintah, kita bekerja melalui rumah, kita tetap menjaga kesehatan kita tetap semangat, tetap setia, tetap taat, kita mau tetap melakukan ibadah walaupun melalui channel YouTube masing-masing di rumah yang kita lakukan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari izinkan saya membawakan doa menutup ibadah ini, doa berkat buat setiap jemaat. Mari semua jemaat boleh mengangkat tangan. Bersyukurlah atas semua berkat yang daripada Allah Bapa kita di surga. Semua hanya karena Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita semua tadi disatukan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan amin. Terima kasih.